Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Belaga akan menjelaskan mengenai inverse matrix dan teman-temannya. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Grenia Akila Hidayat, absen 13. Saya Muhammad Rafi Fahdi Naufal, absen 22. Saya Muhammad Iqbal, absen 23. Selamat datang dan selamat belajar matematika. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi inverse matrix. Sebelum itu, apa sih inverse matrix itu? Jadi, teman-teman, inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Nah, inverse matrix dilambangkan dengan A pangkat min 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan matriks yang tidak memiliki inverse disebut matriks singular, yang berarti memiliki determinan sama dengan 0. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan apa itu inverse matrix. Sekarang, kita memasuki pembahasan tentang rumus inverse matrix. Karena kita masih duduk di bangku SMA, kita hanya fokus ke matriks order 2x2 dan order 3x3. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, rumus matriks A dengan order 2x2 merupakan 1 per determinan A dikali A join A. Lalu, rumus matriks A dengan ordo 3x3 juga sama sebenarnya dengan rumus ordo 2x2, yaitu 1 per determinan A dikali A join A juga. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu determinan, adjoint, dan transpose? Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Nilai determinan disebutkan dengan tanda yang mirip dengan mutlak. Nah, contoh penggunaannya seperti yang tertera di video ya teman-teman. Yang kedua, apa sih arti adjoint? Adjoint matrix merupakan transpose dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Yang terakhir, ada transpose. Transpose matrix ialah sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Pasti pada pusing kan? Biar gak pusing, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke transpose matrix. Coba kalian lihat gambar yang ada pada layar. Clue-nya adalah perhatikan polanya. Pada matriks A dan matriks A transpose, elemen baris ke-1, matriks A transpose, merupakan pertukaran dari elemen kolom ke-1 matriks A. Begitu juga dengan elemen baris kedua matriks A transpose, merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom kedua matriks A. Nah, jadi bisa kita kesimpulkan bahwa transpose matriks adalah perubahan dari matriks yang sebelumnya baris, kemudian dijadikan kolom. Begitu juga dengan kolom pada matriks sebelumnya dijadikan sebagai baris. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Nah, sudah paham belum teman-teman? Kalau sudah paham, coba kita masuk ke contoh soal. Nah, coba perhatikan matriks berikut. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, tulis pada kolom komentar di bawah. Nah, teman-teman, inilah langkah penyelesaiannya. Bisa dilihat dari gambar bahwa matriks E menjadi matriks E transpose hanya diubah dari posisi yang sebelumnya baris menjadi kolom, dan begitu pula dengan yang sebelumnya kolom menjadi baris. Sehingga diperoleh matriks E transpose seperti yang terlihat pada layar. Mudah bukan teman-teman? Karena masih belum masuk ke inverse matrix. Maka dari itu, simak video ini sampai selesai ya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai determinan matriks. Jadi, untuk determinan matriks sendiri dibagi menjadi dua, yaitu determinan dengan ordo 2x2 dan determinan dengan ordo 3x3. Kita bahas mulai dari determinan dengan ordo 2x2 dulu ya. Coba teman-teman perhatikan di layar. Terdapat sebuah matriks A dengan elemen A, B, C, D. Nah, lalu gimana sih cara menentukan determinan matriks A ini? Caranya, teman-teman cukup mengali silang antara A dan D, lalu B dan C. Lalu, hasil perkalian dari A dan D, dan B dan C, kita kurangi. Maka muncullah hasil dari determinan matriks A tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai determinan dengan ordo 3x3. Khusus untuk determinan dengan ordo 3x3 ini, bisa menggunakan dua metode nih teman-teman. Yang pertama ada metode Sarus, dan yang kedua ada metode minor kofaktor. Kita bahas mulai dari metode Sarus dulu ya. Misalkan, ada sebuah matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Lalu bagaimana sih cara mencari determinannya? Nah, jadi langkah pertamanya adalah teman-teman harus menulis kembali kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A.
Kemudian, kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis yang digambarkan. Nah, teman-teman harus memperhatikan nomor urutan serta tanda positif dan negatifnya ya. Sehingga nantinya akan diperoleh rumus determinan matriks A 1 kali 1 kali 2 ditambah dengan 2 kali 4 kali 3 ditambah 3 kali 2 kali 1 kurangi 3 kali 1 kali 3 dikurangi 1 kali 4 kali 1 dikurangi 2 kali 2 kali 2 dan hasilnya adalah 11. Yang kedua adalah metode minor kofaktor. Nah, coba teman-teman perhatikan di layar. Diberikan sebuah matriks dengan elemen 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Lalu, bagaimana ya cara mencari determinannya? Nah, kita pilih salah satu baris untuk mendapatkan nilai determinannya. Agar mudah, di sini saya akan menggunakan contoh dengan baris pertama. Kita mulai dengan elemen 1, 1. Kita mulai dengan elemen 1, 1. Bagaimana sih kalau kita mulai dengan elemen 1, 1 itu? Nah, apabila kita memulai dengan elemen 1, 1, maka itu artinya seluruh elemen yang severtikal dan sehorizontal dengan elemen 1, 1 harus ditutup atau tidak dianggap, sehingga hanya menyisakan 1, 4 dan 1, 2. Kita letakkan elemen 1, 1 di depan sebagai pengali dari determinan 1, 4, 1, 2. Karena kita tadi telah memilih baris pertama, maka selanjutnya adalah elemen 2, 1. Maksudnya elemen 2, 2. Persis seperti cara yang tadi ya teman-teman. Jadi untuk elemen 2, 2, semua elemen yang severtikal dan sehorizontal dengan elemen 2, 2 wajib hukumnya untuk ditutup. Sehingga hanya menyisakan 2, 4, 3, 2. Dan yang terakhir elemen 3, 3. Semua elemen yang severtikal dan sehorizontal dengan elemen 3, 3 harus ditutup. Dan menyisakan 2, 1, 3, 1. Ya nih teman-teman harus memperhatikan tanda plus minusnya ya. Jadi harus dimulai dengan plus, lalu minus, lalu plus, dan begitu pula selanjutnya, seperti yang sudah tertera pada layar. Nah, akhirnya kita dapat deh determinannya. Jadi, determinan matriks A sama dengan 1 dikali minus 2, dikurang 2 dikali minus 8, ditambah 3 dikali minus 1. Hasilnya adalah 11. Gimana? Gampang banget kan? Nah, teman inverse kita yang terakhir adalah adjoint matriks. Pertama, mari aku jelasin cara mencari adjoint untuk ordo 2 kali 2 ya. Jadi, jika matriks A yang berelemen A, B, C, dan D, maka adjoint matriksnya posisi elemen A dengan D yang semula ditukar ya teman-teman. Lalu, elemen B dan C hanya tinggal diubah dari yang jika semula positif menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya, negatif menjadi positif. Gimana? Mudah banget bukan? Tapi jangan senang dulu teman-teman. Ada adjoint ordo 3 kali 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke adjoint ordo 3 kali 3. Coba perhatikan matriks A berikut. Coba kalian pahami, apakah ada hubungannya antara kofaktor dari matriks A dengan adjointnya? Nah, jika kofaktor dari matriks A itu ditulis sebagai kofaktor A sama dengan K11, K12, K13, K21, K22, K23, dan seterusnya. Sedangkan, jika adjoint dari matriks A itu ditulis dengan adjoint A adalah transpose dari kofaktor A. Nah, jadi adjoint A itu adalah transpose dari kofaktor A. Nah, seperti pada layar, transpose dari kofaktor A adalah K11, K21, K31, dan seterusnya. Nah, jadi tinggal merubah yang sebelumnya kolom jadi baris, kemudian yang baris jadi kolom. Selanjutnya di sini mungkin kalian bingung kenapa ada simbol M. M di sini adalah minor. Dan minor ini digunakan untuk mencari suatu determinan. Misalnya nih, ada M11 atau minor baris ke-1, kolom ke-1. Itu artinya, dalam matriks tersebut, kita tutup pada baris ke-1, kemudian kolom ke-1. Nah, berarti kan ditemukan bahwa determinannya adalah K22, K32, K23, K33. Begitupun dengan M21. Artinya, kita tutup baris kedua dan kolom ke-1, maka didapatkan determinannya adalah K21, K31, kemudian K23 dan K33. Kemudian mungkin kalian sadari di sini ada pola plus, minus, plus, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena dilihat dari rumus kofaktornya. Rumus kofaktor sebagai berikut. C, I, J atau kofaktor baris pertama, kolom pertama itu sama dengan min 1 pangkat I plus J determinan M
IJ. Nah, misalnya kita ambil yang C11. Maka dari itu, min 1 pangkat 1 per 1, 2 sama dengan min 1 itu dikali dengan minor 11. Ya, yang dihasilkan adalah determinan minor 11 karena dikali 1. Kalau C12 itu karena pangkatnya yang dihasilkan adalah ganjil, maka nanti hasilnya adalah minus, gitu ya. Nah, di sini hasil dari minor 11 sama dengan determinan A22, A23, A32, A33, dan M12 itu akan menghasilkan minus M12, maka sama dengan minus determinan A21, A23, A31, A33. Coba kalian tentukan K21, K22, dan seterusnya. Maka didapatkan rumus dari adjoin A adalah sebagai berikut. Nah teman-teman, sebelum kalian masuk ke contoh soal inverse matrix, coba kalian coba dulu contoh soal transpose matrix berikut ini. Diketahui sebuah matriks sebagai berikut. Jika matriks A sama dengan transpose matriks B, maka nilai A plus B plus C plus D adalah, karena persamaan matriks A itu sama dengan transpose matriks B, maka kita ubah dulu dari matriks B menjadi transpose matriks B. Selanjutnya, di sini yang paling mudah, 2B itu sama dengan 6 karena posisi elemennya sama. Maka dari itu kita bisa dapatkan B-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan B sama dengan 3 ke dalam persamaan A min B sama dengan min 2 karena berada di posisi elemen yang sama. Nah, selanjutnya kita bisa dapatkan A sama dengan 1. Begitu pula kita bisa dapatkan C dari B min C sama dengan 5. Kemudian kita dapatkan D dari C plus D sama dengan 4. Maka A plus B plus C plus D itu sama dengan 8. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal inverse matrix dengan ordo 2x2. Diberikan sebuah matriks, tentukan inverse dari matriks tersebut dengan elemen 2, 1, 4, 6. Nah, apabila teman-teman diberi soal seperti ini, langkah pertamanya adalah mencari determinan dari matriks tersebut. Masih ingat nggak nih cara mencari determinan itu bagaimana? Ya, caranya adalah dengan perkalian silang. Lalu, hasil dari perkalian silang tersebut kita kurangi. Jadi, 2 dikalikan dengan 6, lalu dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 1, yang menghasilkan 8. Nah, untuk langkah keduanya adalah teman-teman semua harus mencari adjoinnya. Masih ingat kan cara mencari adjoin bagaimana? Ya, kalian harus menukar angka 2 dan angka 6, lalu membuat angka 1 dan angka 4 menjadi negatif. Lalu langkah yang terakhir adalah memasukkan determinan dan adjoin ke dalam rumus. Seperti yang sudah disebutkan di awal, rumus untuk inverse matrix dengan ordo 2x2 adalah matriks A sama dengan 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoin matriks A. Berarti 1/8 dikali 6 min 1 min 4, 2. Nah, jangan lupa untuk mengalikan dengan 1/8 dengan seluruh elemen yang ada pada adjoin matriks A. Sehingga hasil dari inverse matriks A adalah 2/3 minus 1/8 minus 1/2, 1/4. Gimana nih teman-teman? Gampang banget kan buat contoh soal inverse matrix ordo 2x2? Jadi tambah semangat kan buat belajar matriks? Oke, kita lanjut ke contoh soal inverse matrix dengan ordo 3x3 ya. Teman-teman, aku kasih contoh soal inverse matrix 3x3 nih. Tentukan hasil inverse matrix menggunakan adjoin dari matriks A berikut. Pertama, kita cari dulu determinannya menggunakan metode Cyrus seperti yang ada di gambar. Nah, setelah kita hitungkan kalau determinannya adalah 117. Kedua, kita cari kofaktor matriks A ya. Menggunakan metode minor kofaktor, kita berhasil menemukan faktor A yaitu 30, 38, negatif 40, negatif 9, 19, 9, 11, negatif 22, 2. Perlu diketahui ya teman-teman, kofaktor itu belum dikalikan tanda positif dan negatif ya. Nah, setelah itu, baru kita kalikan tanda negatif dan positif. Kemudian kita transposkan, dan akhirnya kita menemukan adjoin dari matriks A. Setelah itu, kita masukkan determinan A dan adjoin A yang sudah kita dapat ke rumus mencari matriks inverse. Dan setelah kita operasikan, kita temukan bahwa inverse matriks A sebagai berikut. Oke teman-teman, gimana nih sesi belajar kali ini? Seru nggak? Oke, biar kalian tambah semangat, aku ada salah satu kalimat dari seseorang yang bisa memberikan motivasi kepada kita agar nggak pernah menyerah dalam belajar matematika. Bunyinya tuh kayak gini.
Jika kamu dapat memecahkan masalah dalam matematika, maka kamu juga akan dapat memecahkan masalah dalam hidupmu. Karena matematika adalah penantang yang hebat. Segitu dulu ya sesi belajar kali ini. Semoga sesi belajar ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih dan Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Wassalamualaikum teman-teman.